Coffee with Karan season ke-8 sudah dimulai lagi sejak 26 Oktober 2023. Nah, kira-kira ada rahasia apa lagi nih yang terbongkar? Bintang tamunya dimulai dari Depi Karanvir, Karina Alia hingga Kajol dan Rani. Nah, pasti pembahasan mereka kali ini seru banget ya guys. Itulah ciri Coffee with Karan ini, di mana semua artis Bollywood dipancing untuk berbicara yang jujur. Dan kadang karena kejujuran itu menciptakan kehebohan dan musuh di antara aktor Bollywood lainnya. Ini dia sorotan Coffee with Karan season ke-8 sejauh ini. Episode pertama dengan bintang tamu Depi Karanvir dinilai netizen sangat positif. Biasanya sih yang positif-positif itu kurang greget pembahasannya ya. Pertama, Depi Karanvir merilis video pernikahan mereka di Coffee with Karan setelah 5 tahun pernikahan. Semuanya menjadi emosional saat melihat betapa tulusnya cinta Depi dan Ranvir setelah banyak kali kegagalan. Karan Johar bahkan sampai terharu dan mengatakan ia berharap satu hari ada juga yang bisa mengisi kekosongannya. Iya, aku punya anak dan ibu, kata Karan. Tapi saat aku melihat ini dan melihat kalian, dan aku tahu hubungan itu sulit. Tapi hubungan jiwa dengan seseorang yang bisa membangunkanmu, menggenggam tanganmu dan menyaksikan hari-harimu melalui masa-masa sulit, aku harap ini terwujud, kata Karan. Aku harap saya punya cerita untuk diceritakan juga, kata Karan Johar. Depika juga mengungkapkan kalau Ranvir melamarnya di tahun 2015 dan hanya butuh waktu 6 bulan. Depika yakin Ranvir adalah orang yang serius untuknya. Meski tahun pertama pernikahan mereka, Ibu Depika Ujala Padukon tidak yakin sebenarnya kepada Ranvir ini. Selanjutnya Ranvir mengungkap kalau ia menjadi saksi bisu Depika saat mengalami depresi yang sangat berat. Ranvir tidak paham apa masalah Depika, kadang ia tiba-tiba menangis di depannya. Intinya saya harus mendukungnya meski tidak tahu penyebabnya, ungkap Ranvir. Paling mengejutkan bahwa Karan Johar berniat membuat remake film Cinta Segitiga Sanggam yang akan dibintangi Depika, Ranvir, dan Ranbir. Ya, asal jangan ada yang baper saja ya guys. Episode Karina Alia disebut episode yang cukup membosankan di selama season ke-8 Coffee with Karan ini. Beberapa menit pertama, Alia dan Karina hanya sibuk berbicara tentang menjadi seorang ibu. Alia mengatakan kalau Raha adalah cahaya baginya dan Ranbir sangat cinta kepada putrinya Raha. Di tengah-tengah ini, Karina mengatakan Raha ini mirip Ranbir. Karan tertawa dan mengatakan ini masalah kapur, mereka ingin semua bayinya terlihat seperti mereka. Sementara Alia menyebutkan bahwa Raha mirip dengan ayah Ranbir, mendiang Rishi Kapoor. Alia juga berbicara bagaimana cerita video yang memakai lipstik dihapus oleh Ranbir menjadi viral di internet. Alia mengatakan mereka menyebut Ranbir suami yang toksik. Halo, apakah kita seserius ini, kata Alia. Ketika Karan Johar memancing Karina mengapa ia absen di pesta kesuksesan Gadar kedua. Karan bertanya apakah itu karena ada sejarahmu dengan Amisha Patel. Karina bilang sejarah apa? Ya karena kamu sebelumnya yang seharusnya melakukan kahona pyar hai, kata Karan. Karina diam dan hanya mengabaikan Karan Johar dan pertanyaannya. Dan apa yang paling menarik kalau bukan rapid fire? Karan bertanya kepada Karina, apakah kamu menganggap Depika Padukon sebagai sainganmu? Penuh dengan kekesalan, Kareena Kapoor mengatakan, menurutku ini pertanyaan untuk Alia di rapid fire-nya, bukan untukku, kata Karina. Ya, begitulah sedikit keseruan Alia Karina di Coffee with Karan season ke-8 ini. Sebenarnya jika teman Karina adalah si Sonam Kapoor guys, yakin deh episode ini bakal meledak lagi ya. Sebenarnya yang lebih membosankan di season ke-8 ini adalah kehadiran Bobby dan Sunny Deol. Kayaknya juga Karan Johar sedikit menahan diri untuk kakak beradik yang maco ini. Hal pertama yang dibicarakan Karan Johar di episode baru ini adalah kesuksesan Gadar kedua. Kata Sunny, sewaktu-waktu ia merasa seperti mabuk padahal ia tidak mabuk karena ia tertawa dan menangis filmnya menjadi blockbuster. Sementara Bobby Deol berbicara tentang fase terendahnya sebagai aktor. Suatu hari putranya bertanya mengapa dia ada di rumah sepanjang waktu.
Dan saat itulah Bobby memutuskan untuk membawa perubahan dalam hidupnya. Bobby mengatakan kalau dia kemudian mendekati semua orang yang dia kenal di industri Bollywood, termasuk Karan Johar, untuk mendapatkan pekerjaan. Karan juga selanjutnya bertanya mengenai masalah nepotisme di Bollywood. Sunny dengan semangat mengatakan, nepotisme itu tidak ada, kami adalah contoh besarnya. Anak seorang aktor legend Dharmendra, namun menganggur juga kalau film kami tidak bekerja dengan baik, ungkapnya. Bobby juga berbicara tentang Salman Khan, konon ia adalah sosok pahlawan bagi Bobby. Ketika Bobby huru-hara cari pekerjaan, Salman lah yang membawaku ke Res 3, kata Bobby. Dan guys, tahu nggak nih apa rahasia fetish dari Sunny Deol? Dia adalah pecinta boneka beruang loh. Dalam rekaman video, putra Sunny, Karan Deol, membicarakan obsesi ayahnya terhadap boneka beruang. Menurut Karan, boneka itu memang sangat-sangat lucu. Bobby menambahkan bahwa Sunny memiliki banyak koleksi boneka lucu di rumahnya sebenarnya. Wah, lucu banget sih si Sunny ini ya. Sejak kapan sih ada pria berotot suka main boneka? Ada bintang tamu tidak biasa Rani dan Kajol di acara Coffee with Karan season ke-8. Malah Karan Johar yang membuka fakta sendiri nih guys. Katanya Rani lah yang melatih Kajol dan Shahrukh menari untuk lagu Koi Mil Gaya Kuch Kuch Hota Hai. Koreografernya adalah Farah Khan, tapi Shahrukh Kajol tidak bisa menangkap dan menghafal gerakan tarian yang telah dibuatkan oleh Farah Khan. Saat take adegan, Farah Khan menjadi kesal, soalnya Shahrukh dan Kajol selalu salah dengan tariannya. Akhirnya Shahrukh Kajol meminta Rani untuk melatih mereka gerakan yang benar yang sudah dilatihkan oleh Farah Khan. Karan mengatakan walaupun Rani saat itu adalah junior, nyatanya ia bisa melatih kedua seniornya tersebut. Rahasia lainnya, Kajol menanggapi hubungan renggangnya dengan Rani yang diketahui oleh Karan Johar. Kajol mengatakan itu hanya jarak biasa dan dalam hal pekerjaan saya pikir kami berdua lebih menyukai tempat kami berada masing-masing. Rani Mukherjee sementara mengakui kalau memang ada kerenggangan antara ia dan Kajol. Pasalnya kata Rani, kami jarang sekali bertemu karena Kajol Didi dulu tinggal di kota dan kami tinggal di Juhu. Jadi aku dan Tanisha lebih dekat sebenarnya, kata Rani. Kami masih tetap bersapa tapi kakak Kajol selalu lebih dekat dengan anak-anak laki di keluargaku. Seperti kakakku dan mereka semua, kata Rani. Jadi dasarnya memang tidak sakur itu ya Kajol dan Rani ini guys. Selama babak rapid fire, Kajol ditanyai tentang film yang dia tolak yang ternyata sukses besar. Menanggapi hal tersebut, Kajol mengatakan ada beberapa peran yang ia tolak seperti Three Idiots, Mohra hingga Dil To Pagal Hai. Ketiga film tersebut termasuk yang paling disukai oleh penonton. Rapid fire untuk Rani Mukherjee, ia ditanyai tim mana dari Yash Raj Film Spy Universe yang dia ingin menjadi bagian darinya. Apakah di tim Pathan, franchise Tiger atau War? Menanggapi hal ini, Rani memberikan balasan yang buas dengan mengatakan, sebenarnya saya akan meminta mereka untuk bergabung dengan tim saya. Karena saya memiliki franchise Mardani, ungkapnya. Ya boleh-boleh sajalah ya Mbak Rani ya. Kemudian ada Sid Malhotra dan Varun Dhawan yang juga mengisi satu episode Coffee with Karan season ke-8. Jadi karena Alia sudah hadir sebelumnya, Alia kali ini menemani dua teman debutnya tersebut melalui virtual saja. 3 hal terbaik tentang Varun Dhawan, kata Alia, dia tidak bisa menyebut banana pisang, kedua dia sangat manis, dan yang ketiga, kalau ia ditelepon keluarganya selalu diawali dengan kalimat meminta restu. 3 hal terbaik tentang Sid, dia penyanyi yang baik sebenarnya, dia tidak suka berpesta dan ia memiliki mata yang ramah dan baik. Alia juga mengatakan kalau Varun dan Sid sempat memperebutkan desainer kostum Karan Johar sewaktu Varun dan Sid jadi asisten Karan Johar di film My Name is Khan. Konon keduanya sangat bersaing memperebutkan wanita itu, sampai-sampai si wanita meminta Karan untuk memulangkan Sid dan Varun ke rumah mereka masing-masing. Tidak cukup banyak yang dibahas di episode kali ini guys, semuanya cuma tentang kenangan Student of the Year tahun 2012 lalu. Konon Sid dan Varun bukanlah teman yang baik seperti anggapan banyak orang. Mereka hanya bertemu di pesta Bollywood dan biasanya bicara di pojokan berdua sampai pesta selesai. Dan terakhir, selama syuting Student of the Year, hidung Varun patah karena ditonjok Sid di satu adegan klimaks film tersebut.
Tapi yang disalahkan oleh Ibu Farun itu adalah Farun sendiri katanya. Paling karena kecerobohan Farun sendiri kata keluarga Farun. Kurang greget ya memang episode kali ini ya guys. Sarah Anania juga sempat menjadi tamu Coffee with Karan season ke-8. Yang paling lucu ketika membahas Ori atau pria yang sering dipanggil BFF-nya Bollywood. Karan serius bertanya kepada Sarah, siapakah sebenarnya Ori ini? Sarah menjawab, saya tidak tahu. Ya memang si Ori ini cukup bikin resah ya guys. Orhan Awatramani atau Ori ini adalah pendamping pesta utama bagi selebriti Bollywood dan anak-anak bintang seperti Janvi Kapoor, Khushi Kapoor hingga Suhana Khan. Karan Johar juga bertanya apakah keduanya pernah berkencan dengan orang yang sama Kartik Aaryan. Namun keduanya tidak menjawab secara spesifik. Karena hal itu malah Karan Johar banyak berbicara tentang perselisihannya dengan Kajol dan Kareena di masa lalu. Karan berbicara kalau Honaho jatuh ke tangan Pretty, Kareena tidak berbicara dengannya beberapa tahun lamanya. Hingga akhirnya ayah Karan sakit kanker, Kareena membuka diri memberikan dukungannya kepada Karan. Bahkan Kareena buru-buru menyelesaikan syutingnya baru bergegas ke rumah Karan Johar. Karan pun menceritakan kisahnya berbaikan dengan Kajol. Meski tidak berbicara dengan Kajol saat itu, kata Karan mengirimkan foto-foto anaknya Yash dan Ruhi setelah mereka lahir. Tanggapan tulus Kajol membuka jalan bagi reuni kembali keduanya. Pada hari ulang tahun Kajol, Karan hadir, mereka berpelukan, menitikan air mata dan persahabatan mereka dipulihkan kembali. Nah itulah beberapa sorotan dari acara Coffee with Karan terbaru guys. Siapapun yang hadir di Coffee with Karan ini adalah orang-orang terdekat Karan Johar saja ya, atau artis-artis yang hit saja di masa sekarang dengan filmnya.